Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ringgi Lalufiansyah dari Prodi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya saat magang yang bertempat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sudarwaji, Klaten. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu MBKM. MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah sebuah program dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menguasai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja melalui kegiatan pembelajaran di luar kampus. Hal ini juga membantu mahasiswa agar tidak terkejut ketika sudah selesai menempuh kuliah dan memasuki dunia kerja. Pada kampus kami, terutama Prodi Psikologi, terdapat 3 jenis program magang ini, yaitu proyek kemanusiaan, magang industri, dan juga pendidikan. Di sini saya mengikuti pendaftaran MBKM proyek kemanusiaan dengan 4 orang anggota kelompok kami yang mendapatkan lokasi magang di Rumah Sakit Daerah Sudarwadi, Klaten. Awal pelaksanaan magang, kita menjalankan orientasi rumah sakit. Kita diajak berkeliling rumah sakit dan diperkenalkan ruangan, lokasi, serta letak di mana ruangan psikologi berada. Di sana kita diberi beberapa tes oleh psikolog karena kata beliau, kita harus paham kondisi kita terlebih dahulu sebelum nantinya memahami kondisi orang lain. Banyak pengalaman yang didapatkan ketika kita di sana. Kita bisa bertemu langsung dengan pasien yang menjalankan rawat inap. Ternyata tidak semua pasien di rumah sakit jiwa itu seperti ODGJ yang biasa kita lihat di jalanan, melainkan banyak faktor yang menyebabkan kenapa mereka masuk rumah sakit tersebut. Pasien yang menjalankan rawat inap biasanya hanya selama 21 hari. Setelah itu, ketika dokter mengatakan boleh pulang, ia akan menjalankan rawat jalan. Dari beberapa pasien yang telah saya ajak bincang-bincang, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka sampai masuk ke dalam rumah sakit jiwa tersebut. Antara lain karena faktor stres, tidak bisa mengontrol emosi, terus karena faktor keluarga, keturunan, dan masih banyak lainnya. Namun kebanyakan dari pasien tersebut, rumah sakit mendiagnosa pasien mengalami skizofrenia. Seperti salah satu pasien yang saya ajak bincang-bincang, ia mengatakan tidak kuat karena terlalu mendalami dalam belajar agama hingga ia mengalami halusinasi. Pertama kali ia masuk rumah sakit setelah ia keluar dari bui. Dia ditangkap karena terdapat di rumahnya rakitan bom dan diduga terlibat atas insiden pengeboman. Masih banyak juga dari pasien lain yang bercerita kenapa mereka sampai masuk dan menginap di rumah sakit, yang membuat kita semua merasa bersyukur masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, hingga sampai titik saat ini. Di sana kita tidak hanya bertemu dengan pasien, melainkan dengan psikolog-psikolog yang bekerja di sana, serta teman-teman magang yang berasal dari kampus lain. Di sana kita juga berlatih interaksi dengan lingkungan, dengan orang-orang, bagaimana kita bersikap. Terkadang kita juga diberikan kesempatan untuk menjadi tester dan melakukan tes terhadap pasien yang datang ke klinik. Dan bahkan kita diberi kesempatan untuk menjadi tester dan menjaga ruangan yang kliennya itu berjumlah banyak, hingga kita diberi jadwal selama seminggu secara bergantian dengan teman-teman magang yang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat
saya bagikan pengalaman pada saat magang di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sudarwaji, Klaten. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.